Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan guru, sahabat tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Sumantoro Kasdani. Dan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana membuat slide PowerPoint secara interaktif dan menarik yang tentunya akan kita sajikan kepada siswa sebagai materi ajar kita dengan harapan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan tentunya meningkatkan motivasi kita selaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bapak Ibu guru sekalian, materi ini tentu atau materi ajar Bapak Ibu sudah memilikinya, akan tapi saya mengajak untuk melakukan peremajaan seperti itu. Kita rekonstruksi lagi agar dibuat, kita kemas, kita sajikan secara lebih menarik dengan interaktif, tapi tetap menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mari kita mulai bagaimana cara membuat slide PowerPoint yang interaktif dan menarik seperti di awal tayangan video ini. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana slide yang saya buat. Seperti yang Bapak Ibu telah lihat di awal video ini. Ini beberapa slide-nya yang telah saya buat seperti ini. Ini di awal sekali saya sebut dengan home slide karena memang ini judul bab yang setelah membahas subbab akan kembali ke judul bab ini, makanya saya sebut sebagai home slide. Kemudian subbab kita juga bisa beri nama, hanya saja pada slide ini saya beri nama section 1, section 1 dan seterusnya, section 2 dan seterusnya, seperti itu. Oke, ini ada home slide, section 1 ada beberapa slide, kemudian section 2 ini dia ada beberapa slide, dan section 3 ini kebetulan saya menggunakan materi SMP karena ini tentu program saya berbagi ini bisa digunakan oleh seluruh rekan-rekan sahabat guru di seluruh Indonesia di seluruh bidang mata pelajaran seperti itu. Nah, tapi ini saya sajikan dalam kebetulan materi kelas SMP kelas 8. Baik, mari kita mulai bagaimana membuat slide seperti ini. Oke, kita siapkan dulu slide kosong seperti ini Bapak Ibu, silahkan dibuka dulu PowerPoint-nya, Microsoft PowerPoint-nya, kemudian dengan slide kosong. Nah, di sini saya hapus dulu ini. Di slide 1 ini kita klik kanan kemudian add section. Ya, klik kanan add section, kita kasih nama home slide. Nah, seperti ini. Home slide kita rename. Ini yang saya sebut dengan home slide yang berisikan judul bab dan judul subbab. Kemudian kita beri background lebih dulu. Kita beri latar slide-nya, latar belakang slide-nya dengan cara klik kanan format background. Oke, nanti akan keluar opsi format background. Kita pilih picture or texture fill. Kita pilih, kemudian kita insert. Ada pilihan insert, picture source, kita insert from file. Nah, kebetulan saya sudah siapkan background ini telah saya buat sendiri. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik ingin membuat sendiri backgroundnya seperti atau sesuai dengan ekspresi Bapak Ibu sekalian secara leluasa, dapat dipelajari melalui video saya sebelumnya, yaitu membuat background slide, ya, latar belakang slide atau background slide. Baik, ini yang pertama saya pilih nomor 1, saya insert. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah saya buat terlebih dahulu menggunakan software Adobe Photoshop. Nah, bagi Bapak Ibu silakan membuka video saya tentang
membuat background slide secara mandiri seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada backgroundnya. Hanya saja kita biarkan dulu, nanti kita buat nama judulnya setelah kita buat subbabnya dulu. Setelah subbab. Oke. Berikutnya kita masuk ke new add section. Kita beri nama section 1. Oke, seperti ini. Kemudian new slide. Ini kita delete saja. Oke. Nah, untuk awal subbab ini kita beri solid fill-nya berwarna hitam karena memang nanti akan tidak terlihat. Hitam itu akan menjadi warna yang tak terlihat agar langsung menuju judul subbab. Oke. Kita lihat judul subbabnya apa, kita copy saja Bapak Ibu ya. Kita lihat judul subbabnya adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini subbab yang pertama, saya memberi abjad A. Boleh juga angka, terserah Bapak Ibu bagaimana membuat judul subbab ini. A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Saya buat pertama dengan insert, kemudian shape. Saya ambil rectangle yang sudutnya tidak lancip ya Bapak Ibu ya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kita buat cukup besar Bapak Ibu, sebesar ini barangkali. Kemudian kelengkungan sudutnya kita buat agak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita beri warna gelap, warna grey misalkan, abu-abu ya. Hanya saja transparansinya kita kurangi. Nah, karena backgroundnya hitam, tentu kita tidak tahu sejauh apa transparansi ini. Kita ingin mengetahui sebaik apa transparansinya, maka kita Ctrl X atau kita cut, kemudian kita paste, Ctrl V atau paste di sini. Oke, nah kita akan lihat ini transparansinya. Oke, warnanya mungkin hitam saja. Kemudian, nah seperti ini. Transparansinya kita bikin 50 misalkan. 47, 50. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk melihat seberapa besar nilai transparansi yang menurut Bapak Ibu baik atau bagus atau sesuai dengan keinginan. Apabila sudah di setup seperti ini, kita cut lagi. Cut kembali ke posisi semula, yaitu di section 1. Tadi hanya mampir di home slide untuk mengukur atau melihat atau menentukan nilai transparansinya. Baik, kemudian kita letakkan di tengah Bapak Ibu sekalian dengan cara save format, align, kemudian align center, align middle. Itu sudah pasti di tengah. Baik, kemudian kita masukkan teks. Kita klik dulu di mana saja agar tidak aktif, karena kalau dia aktif nanti teksnya akan menjadi bagian dari kotak ini. Maka jangan aktif kemudian baru kita text box. Kita ketik di luar dulu. Teksnya adalah, sebentar saya lihat lagi tadi, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan, kita ketik arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, kita lihat. Ini teksnya kita ganti warna putih. Kemudian kita kasih nama teksnya, kita coba ganti dengan yang saya punya bebas saja. Oke, kemudian kita kasih sebesarnya barangkali 80, kemudian kita kecilkan seperti ini. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila kita buat di tengah ya, kita bisa seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita ingin tahu berapa besar dari ini arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini karena kurang lebar ya, ini sebaiknya dilebarkan saja. Sebentar, saya lebarkan. Arti kedudukan dan fungsi, arti kedudukan dan fungsi Pancasila ya, seperti ini. Oke, kita turunkan di tengah. Oke, ini kita lebarkan sedikit. Oke, seperti ini. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kemudian ada sebuah garis dan huruf A. Oke. Ada sebuah garis, kita insert shape garis lurus, shift-nya ditahan supaya lurus. Oke, yang sejajar. Kita lihat kalau kurang panjangkan sedikit biar lurus gitu ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Warnanya putih Bapak Ibu. Kemudian width-nya, ketebalannya kita buat 5 barangkali atau 6. Nah, seperti ini. Iya. Kemudian kita ketik lagi huruf A. Insert text box, kita ketik huruf A. Kita warna putih, kemudian kita kasih nilai lebih dari 9, misalkan barangkali 200. Bebas ya, ini dia. Oke, ini dia contohnya. Oh ya, kotak ini tentunya garisnya kita solid line, warnanya putih seperti ini. Nah, oke, kemudian besarnya coba kita 4 seperti ini Bapak Ibu ya. Baik, untuk membuat ini tentu Bapak Ibu boleh menggunakan segitiga, boleh menggunakan lingkaran, boleh menggunakan rectangle yang sudut-sudutnya lancip begitu ya. Hanya saja saya menggunakan rectangle yang sudutnya tidak lancip seperti ini. Baik Bapak Ibu, ini sudah jadi. Oke, saya kasih lihat bentuknya seperti ini, hampir besar sekali, di seluas hampir setinggi slide-nya. Kemudian kita masukkan add section, new slide. New slide ini kita hapus dulu. Kemudian slide ini yang menjadi kontennya subbab. Oke, ini kita picture, kemudian insert from file, kita ambil, ini dia backgroundnya sudah saya siapkan nomor 2, dan gambar-gambar ini juga sudah saya berikan di kolom deskripsi apabila Bapak Ibu sekalian ingin menggunakannya. Baik, kemudian ini kotak subbab ini sepertinya kurang besar, saya tambahkan lagi 250 barangkali. Nah ya, oke, seperti ini. Baik. Nah, ini kita copy Bapak Ibu sekalian. Kita copy, Ctrl C, atau kita copy klik kanan, copy, kemudian paste di sini. Nah, ini dia. Setelah kita copy atau setelah kita paste di kontennya, kotaknya kita bikin dia no fill. Nah, kemudian perbesar sebesar mungkin melewati besarnya slide. Bapak Ibu klik Ctrl and Shift, kemudian tarik ujungnya sehingga dia proporsional, bergerak ke 4 arah gitu ya. Jadi dia proporsional. Sekali tarik untuk untuk memperbesar kiri kanan atas bawah, proporsional. Oke. Kemudian kita lihat bentuknya seperti apa di ini. Garisnya ada di bawah, kemudian huruf A-nya besar, artikel yang Pancasila. Baik, kita mulai seperti ini. Nah,
Huruf A-nya satu persatu kita kerjakan ya. Huruf A-nya kita perkecil. Kita perkecil seperti ini misalkan. Huruf A-nya taruh di sini. Kemudian arti dan kedudukan Pancasila ini juga kita perkecil. Kita perkecil. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Iya. Kita perkecil arti kedudukan Pancasila. Kemudian garisnya ada di bawah. Pindah ke bawah. Nah, seperti ini. Apabila kurang tepat, Bapak Ibu bisa atur demikian rupa. Masih ada satu shape lagi berwarna hitam gitu Bapak Ibu ya. Warna hitam tapi gradasi gitu, transparansinya agak berkurang di belakang teks subbab, judul subbab ini. Baik, kita coba ya membuat ini bagaimana. Kita insert, kemudian shape, menggunakan rectangle yang sudut lancip, kita buat seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, mari kita zoom. Warnanya kita ganti hitam. Kemudian dia berada di belakang, send to back. Ya. Transparansinya kurangi mungkin 50 atau 40 barangkali, 40%. Oke. Nah, kemudian ini kita masukkan di huruf A-nya mungkin A-nya kurang tinggi, ya seperti ini. Kembali ke kotak yang menjadi latar belakang teks judul subbab. Oke, kita nggak menggunakan garis luarnya atau no line gitu ya, karena ini terlihat ada garis biru. Maka kita klik, kemudian klik no line. Oke, nah bagaimana supaya menjadi segitiga seperti ini ujungnya? Maka kita buat dengan cara klik kanan, kemudian edit point. Nah, ini dia. Oke, kita tarik ujungnya perlahan seperti ini Bapak Ibu. Oke ya. Nah. Oke, seperti ini. Nah, untuk melihat animasinya sudah berjalan atau belum, kita buat dengan transisi morph. Transition morph. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian durasinya kita buat 1 menit saja, 1 detik saja. Mari kita lihat seperti apa jadi saja seperti itu. Ya, jadi dari ini dia saja seperti itu. Nah, kemudian untuk kontennya nanti Bapak Ibu tinggal copy saja ini. Tinggal copy dari materi yang sudah ada tentunya, seperti saya mengcopy dari yang saya punya ini. Contohnya ini saya copy saja ya Bapak Ibu, karena ini materi yang tentunya Bapak Ibu sudah miliki seperti itu. Nah, ini dia. Jadi kalau nanti di animasikan seperti ini saja. Baik, kemudian alangkah lebih baiknya lagi kalau kontennya juga masuknya tidak langsung Bapak Ibu. Jadi setelah judul subbabnya sampai di atas, baru kontennya muncul. Bagaimana caranya? Mari kita mulai dengan cara animation gitu ya Bapak Ibu ya. Kita buat dia bisa fly in, bisa seperti ini, bisa fade ya seperti ini, atau split atau wide gitu ya. Saya coba dengan float in barangkali. Nah gitu. Nah, ini lebih enak gitu Bapak Ibu ya. Ini sepertinya lebih enak. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat animation panelnya.
animation panel, kita lihat ini dia. Oke, ini kalau kita lihat nanti hasilnya seperti ini. Yes. Nah, ini masih menggunakan klik mouse ya. Mari kita buat dia tidak menggunakan klik mouse. Caranya start with previews. Oke, start with previews. Mari kita lihat seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Silakan dicoba. Oke, kemudian saya close dulu agar tidak membuat destruktif tampilannya gitu ya. Kemudian bagaimana untuk subbabnya terbaca dari depan. Nah, kita mulai dari home slide. Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat dulu judul bab utamanya, judul utama bab di home slide itu yaitu bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, kita buat dulu judulnya. Bab 1 kita insert text box. Ini ya, bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Saya copy saja ya Bapak Ibu ya. Ctrl C, kemudian saya paste, Ctrl V ya, ini dia. Oke. Jadi semuanya saya buat dia teksnya dari bebas, kemudian teksnya saya perbesar menjadi 46 misalkan. Seperti ini. Nah, kemudian saya buat seperti ini. Iya. Apabila kurang besar bisa diperbesar lagi. Oh, kebesaran. Oke, ini dia. Oke. Ini sudah tengah ya, bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Akan tapi terlihat tadi ada background hitam di belakangnya, kemudian ada garis putih. Baik, ada background hitam di belakangnya, kemudian ada garis putih. Berarti kita insert shape kotak hitam di ini, warnanya hitam, background kita buka dulu format shape-nya. Ini warnanya hitam, kemudian kita letakkan di belakang, send to back, kemudian transparansinya kita buat 50 seperti ini. Nah, kita teredahkan sedikit agar proporsional atas dan bawahnya. Kemudian no color, no line. Oke, seperti ini. Kemudian kasih garis putih Bapak Ibu. Seperti ini, garis putih taruh di sini seperti ini. Sejajar. Iya, sejajar kanan kirinya. Kemudian warnanya putih. Dan besarnya sekitar 5. Ya, seperti ini. Nah, untuk memasukkan judul subbab ke dalam home slide ini, yaitu dengan cara insert, kemudian zoom, section 2, section 1, insert. Ini dia. Akan tapi background hitamnya masih terlihat Bapak Ibu. Nah, supaya background hitamnya tidak terlihat, kita buat dia zoom background. Klik kanan kemudian pilih zoom background. Oke, seperti ini. Nah, dan jangan lupa di judul subbab ini pada transition kita buat jangan mouse click tapi after ya. Advanced slide-nya itu after, bukan on mouse click. Jangan lupa ini dirubah menjadi after. Oke, kita lihat apakah sudah berjalan. Kita klik set, itu dia. Apabila kita telah selesai subbab itu,
Nah, kalau kita klik, kita kembali ke subbab lagi, ke home slide lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal lanjutkan subbab B, subbab C, dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu memiliki subbabnya ada 8, ya mungkin ada 8 subbab. Tinggal Bapak Ibu membagi bagiannya, besar kecilnya bisa bisa diperbesar, bisa diperkecil Bapak Ibu. Jadi ini masih bisa diperbesar, perkecil, masih bisa diperbesar atau perkecil seperti ini. Untuk melengkapi kontennya, tentu Bapak Ibu hanya perlu mengcopy paste atau mengcopy paste dari materi yang Bapak Ibu miliki. Nah, kita langsung saja bagaimana untuk subbab berikutnya. Tentunya kita mulai dengan klik kanan, add section gitu ya. Kita kasih nama section 2. Section 2 seperti ini. Oke, kemudian kita new slide seperti ini. Nah, akan tapi kalau kita new slide seperti ini, kita membuat dari awal, kita coba ulangi. Kita copy saja ini, kita duplikat slide, kemudian kita taruh di sini seperti itu. Kita duplikat slide, kemudian kita letakkan di slide nomor 4. Nah, kita tinggal mengganti huruf B karena ini subbab berikutnya. Kemudian kita lihat apa judulnya, makna Pancasila sebagai dasar. Kita copy saja Bapak Ibu ya. Ini makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita copy. Oke. Kita taruh di sini. Oke, kita paste. Ini makna Pancasila sebagai dasar negara dan karena terlalu panjang, kita perkecil ukuran hurufnya. Oke, kita perkecil ukuran hurufnya. Nah, seperti ini. Makna Pancasila sebagai dasar hidup dan pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bapak Ibu bisa lebih meratakan posisi teksnya barangkali nanti. Bisa saja ini agak diperbesar, bisa seperti ini ya, terus nah seperti inilah barangkali cukupnya. Nah, kemudian bagaimana kontennya, kita masukkan new slide karena tentu gambarnya berbeda Bapak Ibu ya. Ini saya delete dulu, gambarnya berbeda. Kita picture tekstur, kemudian insert, saya sudah siapkan nomor 3. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ini sudah saya buat backgroundnya di Photoshop. Dan sekali lagi Bapak Ibu apabila ingin membuat latar belakang slide seperti ini leluasa secara mandiri, Bapak Ibu bisa mengikutinya dari video yang telah saya buat sebelumnya, yaitu membuat background slide menggunakan software Adobe Photoshop. Oke, kita copy ini, kita blok saja semuanya, antara kotaknya, huruf B, garis, juga judul subbabnya kita copy, Ctrl C, atau kemudian kita Ctrl V. Langkah pertama jangan lupa kotaknya kita no fill atau tidak ada warnanya, dihilangkan atau no fill. Kemudian kita besarkan menggunakan Shift dan Ctrl, kemudian perbesar. Nah, seperti ini. Oke, nah sama ini kita perkecil menjadi, kita lihat di sini berapa sih ya. Ini 100, kemudian teksnya 44. Oke. Ini B-nya, huruf B-nya 100. Huruf B-nya 100. Oke, letakkan di bawah. Kemudian teksnya kita jadikan dia 44. Ini dia 44. Oke, ini kita panjangkan dikit. Seperti ini kita lihat seperti apa posisinya. Oh,
dia panjang saja satu kalimat, hanya saja diperkecil ya teksnya ya. Nah seperti ini. Kemudian garisnya mengikuti seperti ini. Nah Bapak Ibu bisa mendesain lebih mungkin lebih mengikuti keinginan Bapak Ibu, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu seperti itu ya, tidak harus mirip seperti ini. Nah bagaimana kontennya? Kontennya kita copy paste saja Bapak Ibu dari materi yang sudah ada, Ctrl C atau copy, kemudian Ctrl V di sini. Nah itu dia. Kemudian ini juga kita transisinya kita mop. Nah ini dia Bapak Ibu seperti tadi. Jadi tinggal nanti bagaimana ini kita masukkan lagi insert zoom, section zoom yang kedua. Ini dia insert. Ini dia. Kemudian kita letakkan di sini, kita perkecil dulu Bapak Ibu. Kita sesuaikan besarnya. Atau mau beda-beda juga bisa, peletakannya juga bisa sembarang, bisa zigzag seperti itu. Jadi kita bisa bebas untuk meletakkan ini judul subbab ini sebagai tombol untuk masuk ke dalam subbab ini. Ya karena masih ada background hitamnya, maka klik kanan zoom background seperti itu. Nah seperti ini ya. Nah, kita letakkan bebas, bisa di tengah-tengah seperti ini atau di atas, nanti C, D dan seterusnya jadi zigzag seperti itu ya, atau seperti ini, atau juga bisa lurus seperti ini Bapak Ibu. Baik, kita lihat bagaimana nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah bergerak. Nah apabila kita klik, kemudian dia akan kembali ke home slide atau judul awal dari bab tersebut. Demikianlah materi yang saya sajikan dalam program berbagi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Dan tentunya saya pada kesempatan ini mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama meningkatkan kompetensi kita selaku pengajar, agar tujuan kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dapat terwujud. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.